Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Noprianto, SST MSc. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada video ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Pemodelan Transportasi sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah Pemodelan Transportasi merupakan mata kuliah wajib pada program studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian di semester 4 yang memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 204 MKB 06. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka perkuliahan di kelas dan 1 pertemuan untuk ujian tengah semester serta 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah Pemodelan Transportasi, mata kuliah ini mengajarkan kepada taruna atau mahasiswa bagaimana cara merencanakan transportasi pada satu wilayah dengan 4 tahapan perencanaan transportasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, taruna atau mahasiswa mampu menganalisis terhadap bangkitan perjalanan. Yang kedua, taruna atau mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap distribusi atau sebaran perjalanan. Yang ketiga, taruna atau mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap pemilihan moda. Dan yang keempat, taruna atau mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap pembebanan perjalanan. Adapun untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Pemodelan Transportasi yaitu pertama, buku Perencanaan Transportasi karya Fidel Miro. Yang kedua, buku Perencanaan, Pemodelan, dan Rekayasa Transportasi karya Oviar Zetamin. Yang ketiga, buku Urban Transportation Planning karya Michael D. Meyer dan Eric J. Miller, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan mata kuliah ini. Sedangkan untuk aspek penilaian pada mata kuliah ini, di mana nilai akhir taruna atau mahasiswa pada mata kuliah ini didasarkan atas aspek-aspek. Pertama adalah kuis dengan bobot 10%, kemudian tugas dengan bobot 20%, lalu ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%. Baiklah, berikut ini merupakan video pembelajaran pada mata kuliah Pemodelan Transportasi. Lapor, Prodi MTP 1B, jumlah 22, siap melaksanakan perkuliahan pada sore hari. Laksanakan. Mengawali perkuliahan pada sore hari. Doa, mulai. Doa, selesai. Istirahat, semangat, Selamat sore. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar sehat semua? Siap. Baik, ini adalah pertemuan kita yang kedua di semester ini, semester 4 pada mata kuliah Pemodelan Transportasi. Nah, untuk topik kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bangkitan dan tarikan perjalanan. Nah, tentunya di minggu lalu kita sudah membahas apa itu four-step model atau model 4 tahap ya dalam perencanaan transportasi. Nah, ini saya ingin tanya kembali dulu nih. Masih ada ingat nggak apa saja itu 4 langkah atau four-step model tersebut? Ada yang bisa jawab? Jawab, tidak jawab. Ya, silakan. Jawab. Jadi, yang pertama ada 4. Pertama, bangkitan pergerakan. Yang kedua, sebaran bangkit pergerakan. Yang ketiga, pemilihan moda. Yang terakhir, pemilihan rute. Ya. Oke, terima
kasih. Tepuk tangan dulu. Saya menyebutkan bahwa force time model yang pertama adalah bangkitan, tarikan pergerakan, perjalanan. Yang kedua adalah distribusi perjalanan. Yang ketiga adalah pemilihan moda. Yang keempat pemilihan rute, ya, atau pembubaran. Nah itu. Jadi ini adalah step pertama pada force time model dalam pembuatan transportasi, yaitu adalah bangkitan dan tarikan perjalanan atau trip generation, gitu ya. Nah, adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, yang pertama itu adalah setelah mengikuti kuliah ini, para mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap bangkitan perjalanan. Sedangkan untuk dari sub capaiannya pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu memahami dan menjelaskan definisi bangkitan perjalanan, mampu memahami dan menjelaskan produksi dan tarikan perjalanan, mampu memahami dan menjelaskan fundamental sistem tata guna lahan dan pengaruhnya terhadap transportasi, dan mampu memahami dan menjelaskan tahapan analisis bangkitan perjalanan. Jadi ini nanti capaian yang akan dicapai, ya. Harapannya ini bisa tercapai semuanya nantinya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah tadi yang sudah disebutkan, ini adalah model perencanaan transportasi 4 tahap atau persen model. Yang pertama tadi ada bangkitan dan tarikan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan. Nah, kita di pertemuan ini kita akan membahas terkait bangkitan dan tarikan perjalanan. Nah, di mana di step pertama ini atau trip generation, ya, itu nantinya banyak hal yang akan mempengaruhi, ya, terkait dengan bangkitan atau tarikan perjalanan tersebut. Yang diantaranya itu adalah nanti akan dipengaruhi oleh land use atau tata guna lahan pada suatu daerah atau satu kawasan. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana orang akan bergerak, ya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi itu mempengaruhi. Itu adalah land use. Nah, gimana untuk di tahap pertama ini kita akan melihat berapa banyak sih pergerakan orang, ya, dari suatu kawasan, suatu zona asal menuju zona tujuannya, gitu ya. Dan tujuannya apa? Jadi itu ada how many trips and what purpose, ya kan? Tujuannya apa? Berapa banyak pergerakannya? Seperti itu, ya. Nah, nanti kalau untuk di tahap kedua nanti itu adalah dia akan pergi kemana saja, distribusi perjalanannya. Yang ketiga itu adalah which mode apa yang digunakan untuk melakukan perjalanan tersebut. Nah, yang keempat adalah rute mana yang dipilih untuk melakukan perjalanan tersebut, gitu ya. Jadi ini adalah saling keterkaitan antara tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Oke. Nah, selanjutnya apa itu bangkitan perjalanan atau generation? Itu adalah banyaknya pergerakan yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu, ya. Sedangkan tarikan perjalanan atau trip attraction itu adalah banyaknya pergerakan yang ditarik menuju suatu wilayah tertentu. Jadi seperti itu. Secara umumnya adalah seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, jadi apa perbedaannya, beda antara tarikan dan bangkitan tersebut? Ini bisa menjelaskan? Saya mau tahu. Izin Pak. Ya. Jadi bangkitan perjalanan atau trip generation mengacu pada jumlah perjalanan yang dihasilkan dari suatu zona, sedangkan tarikan perjalanan atau trip attraction mengacu pada jumlah perjalanan yang dituju ke suatu zona. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Jadi itu tadi ya dijelaskan, ya. Jadi bagaimana itu bangkitan itu adalah bagaimana dia bangkit atau berpindahnya orang dari satu zona ke zona lainnya, ya. Dengan tarikan itu adalah tarikan atau banyaknya pergerakan yang ditarik atau menuju ke satu zona, seperti itu. Nah, kemudian apa sih pengaruh tata guna lahan terhadap bangkitan atau tarikan perjalanan? Nah, yang pertama terkait bangkitan perjalanan, ya. Jenis tata guna lahan tertentu seperti kawasan pemukiman itu cenderung membangkitkan lebih banyak pergerakan, ya, dibandingkan dengan lahan kosong. Artinya dalam suatu kawasan pemukiman, perumahan, gitu ya, itu pasti potensi untuk
bangkitnya pergerakan itu sangat besar, gitu ya, dibanding dengan lahan kosong atau lahan pertanian. Semakin tinggi aktivitas pada satu lahan, maka semakin besar potensi bangkitan pergerakannya. Begitu. Kemudian pengaruh tata guna lahan terhadap bangkitan atau tarikan perjalanan, ya, terhadap bangkitan, ya. Lahan dengan aktivitas tinggi seperti pusat bisnis, ya kan, atau proses umum cenderung menarik pergerakan dari berbagai lokasi, menciptakan titik konsentrasi lalu lintas. Ya, artinya semakin tinggi aktivitas itu, maka potensi untuk menarik orang untuk ke sana itu akan semakin besar. Ya, misalnya tadi ada CBD atau kawasan pusat kota, itu akan lebih berpotensi untuk menarik orang ke sana. Ya tidak? Nah, dibanding dengan kawasan tadi seperti pertanian gitu kan, orang tidak tertarik untuk menuju ke sana, atau kawasan perkantoran. Nah, ini akan menarik orang untuk bergerak ke sana. Seperti itu ya. Nah, adapun atribut atau karakteristik individu dalam home based trip, ya, dalam bangkitan perjalanan, ya, dengan home based trip artinya itu dasarnya adalah mulai dari rumah, ya. Jadi home based trip itu adalah apa yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah ukuran dan struktur rumah tangga. Yang kedua adalah tingkat pendapatan, tingkat kepemilikan kendaraan, ya. Artinya semakin tinggi, biasanya semakin banyak orang mempunyai kendaraan, pasti dia untuk kemauan melakukan perjalanan semakin besar. Ya tidak? Jadi orang-orang yang tidak punya kendaraan, ya kan? Nah, itu makanya itu tingkat mempengaruhi, ya. Kemudian nilai lahan, kepadatan daerah pemukiman, dan aksesibilitas. Jadi ini adalah atribut karakteristik individu dalam home based trip. Artinya yang mempengaruhi individu atau orang untuk melakukan pergerakan atau perjalanan. Seperti itu ya. Nah, adapun untuk karakteristik tata guna lahan dalam tarikan perjalanan, ya. Nah, atribut tata guna lahan atau traction trip itu, yang pertama itu adalah kegiatan industri. Nah, ini juga menarik. Misal itu kawasan pabrik, ya tidak? Kawasan industri. Nah, itu akan menarik orang untuk ke sana, ya. Tujuannya tadi untuk bekerja, gitu ya. Kegiatan komersil, kegiatan perkantoran, perdagangan, lapangan pekerjaan, aktivitas, dan kegiatan pelayanan lainnya. Nah, sedangkan untuk karakteristik bangkitan dan tarikan pergerakan barang, ya, ada pun atribut karakteristik pergerakan barang itu, yang pertama itu adalah jumlah lapangan kerja, ya. Yang kedua adalah jumlah tempat pemasaran, luas kawasan industri, dan total daerah yang ada. Jadi ini adalah atribut untuk pergerakan barang. Jadi memang sebetulnya di samping pergerakan orang, juga pergerakan barang juga kita harus rencanakan, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga nanti dalam pelaksanaan distribusi itu tidak ada hambatan. Artinya nanti biaya transportasi pun akan lebih murah, ya kan? Yang akibatnya adalah harga barang tersebut akan murah. Nah, seperti itu. Dan distribusi barang tidak terhambat, ya. Oke, baik. Sampai situ ada pertanyaan? Kalau belum ada? Belum ada. Oke, nanti di akhir perkuliahan kita nanti akan ada kuis, ya. Nah, seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya ada kuis. Nah, maka nanti dilihat-lihat ini materinya, ya. Kalian harus menyimak, ya kan? Biar nanti ketika menjawab kuis itu bisa jawab dengan benar, karena kuis juga adalah bagian dari bobot penilaian nantinya. Seperti itu ya. Nah, faktor yang berpengaruh dalam bangkitan perjalanan yang pertama adalah pola dan intensitas tata guna lahan dan perkembangan daerah studi. Yang kedua adalah karakteristik sosioekonomi, populasi, perilaku perjalanan daerah studi, kemudian kondisi dan kapabilitas sistem transportasi yang tersedia di daerah studi dan skema perkembangannya. Jadi itu ya, itu adalah faktor yang mempengaruhi bangkitan perjalanan. Nah, ada 4 jenis, ya, ada 4 jenis pergerakan, ya. Yang pertama itu adalah pergerakan internal eksternal, ya, atau itu adalah
pergerakan yang berasal dari zona asalnya ke daerah asalnya itu ke tujuan berada di luar daerah kajian. Ya. Jadi misalnya ini adalah daerah kajian kita, ya. Ini dibatasi dengan garis ya, garis kordon ya. Nah, pergerakan eksternal internal itu adalah jadi dari zona asal tujuan yang berada di luar daerah kajian. Kemudian kalau untuk eksternal itu adalah salah satu zona asal atau tujuan berada di luar daerah kajian. Dan eksternal itu adalah pergerakannya itu, dari luar menuju luar lagi, seperti itu. Ya. Kemudian pergerakan internal itu adalah zona asal dan tujuan berada di dalam daerah kajian. Jadi untuk internal itu adalah pergerakannya di dalam wilayah studi, wilayah kajian. Jadi di dalam sini dia bergeraknya, ya, dari zona A, zona B. Sedangkan yang ada pergerakan adalah intrazona atau nanti pergerakannya itu di dalam zona itu sendiri. Jadi bukan antar zona, ya. Mungkin di zona A, nah semua itu bergerak di dalam sini saja. Dia tidak menuju ke zona B atau ke zona C, seperti itu. Jelas ya? Ada 4 tipe pergerakan, ya. Eksternal internal, eksternal internal, dan intrazonal. Baik, kita lanjutkan. Nah, pertimbangan dalam melakukan pemulihan bangkitan perjalanan adalah seberapa jauh penggunaan model dapat diaplikasikan. Jadi ketika kita dalam melakukan pemodelan nantinya, ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah seberapa jauh nanti model itu dapat diaplikasikan. Artinya model tersebut harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya, ya kan? Jadi tidak boleh juga model itu yang kita buat itu tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya, atau juga tidak bisa dipakai atau tidak bisa diaplikasikan ya dalam keadaan yang sebenarnya. Itu tidak baik. Yang kedua, jenis model yang digunakan, kebutuhan data apa yang diperlukan, dan waktu pengumpulan data yang diperlukan. Jadi semua ini harus kita pertimbangkan ketika akan membuat atau suatu model, ya, model pergerakan. Nah, kenapa? Nah, ini saya tanya, kenapa model bangkitan pergerakan itu penting dalam perencanaan transportasi? Ya, silakan. Bangkitan perjalanan itu penting karena itu akan memberikan informasi dasar tentang volume perjalanan yang diharapkan. Lalu yang kemudian digunakan untuk merencanakan infrastruktur transportasi yang sesuai seperti lahan, transportasi umum, dan fasilitas parkir. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu ya, jadi mengapa kita itu perlu melakukan atau memprediksi pergerakan orang ya untuk di tahun yang akan datang, gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi ya terkait kebutuhan baik nanti sarana, prasarana, begitu ya. Yang ada di apa yang dialami transportasi. Jadi nantinya tidak ada hambatan gitu ya. Akan arus baik itu penumpang maupun barang itu akan lancar gitu ya. Yang intinya itu bagaimana kita mengurai jangan sampai terjadi hambatan. Dalam hal ini bisa macet gitu ya, ataupun hal lainnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah jenis model bangkitan dan tarikan ya. Yang pertama itu ada menurut zona tinjauan atau menurut zona keluaran model. Ya, kalau menurut zona tinjauan itu adalah spesifikasi model tertentu pada pengelompokan zona menjadi zona homogen dan heterogen. Sedangkan untuk zona keluaran model, beberapa alternatif output model menjadi fokusnya, misalnya generation dan trip ends, kemudian jenis kendaraan, satuan mobil penumpang, barang, kesatuan waktu, dan lain-lain. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada menurut asal perjalanan ya, atau home base dan non home base trip ya kan. Kemudian menurut maksud perjalanan, trip purpose, atau menurut formulasi model dan proses kalibrasinya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi bangkitan perjalanan tersebut?
Lima. Ya. Saya pikir pertama ada jenis kegiatan yang dilakukan di suatu zona. Misalnya ada perumahan, komersial, serta industri. Dan yang kedua, ada aksesibilitas atau kemudahan mencapai suatu zona atau kawasan melalui berbagai moda transportasi. Dan yang ketiga, ada pendapatan atau kepemilikan kendaraan dan karakteristik demografis lainnya pada suatu wilayah. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Itu cukup lengkap ya. Ini banyak sekali yang mempengaruhi orang melakukan perjalanan. Seperti itu ya. Ya, termasuk ya kita juga. Kampus ini menurut kalian ini adalah bangkitan atau tarikan perjalanan? Bangkitan, Pak. Kenapa bangkitan? Pergerakan kami dari kota ke luar kota juga. Oke. Yang lain? Juga. Silakan. Menurut saya itu bangkitan, Pak. Jadi itu kayak kita dari tujuan masing-masing itu tertuju pada PPI ini. Jadi semua mengumpul pada pergerakan dari rumah kita masing-masing jadi satu, yaitu di PPI, Pak. Jadi dari berbagai gerakan mengumpul di PPI ini, Pak. Jadi bangkitan apa tarikan? Bangkitan, Pak. Bangkitan. Yang lain? Ini bangkitan apa tarikan? Silakan. Jadi kampus PPI ini bisa sebagai bangkitan juga tarikan sesuai dengan kondisi dan waktunya. Mungkin ketika kalian melaksanakan akan IB, kampus PPI ini menjadi bangkitan yang dari dalam sini akan keluar, ya kan? Nah, tujuannya masing-masing, ya kan? Ada yang mau mungkin balik ke rumah, atau juga ada yang mau berjalan gitu, ya kan, sesuai dengan tujuan perjalanannya. Nah, kampus ini juga bisa menjadi sebagai tarikan, ya kan? Di samping kalian sebagai taruna, juga banyak juga tamu-tamu yang mau daftar gitu, ya kan? Nah, itu juga dapat sebagai tarikan. Nah, dengan jumlah orang yang cukup banyak di sini, karena ini kan boarding school, sehingga ini juga menjadi tarikan. Misal kalian ketika balik dari izin bermalam, semuanya ingin menuju ke PPI, ya kan? Dari berbagai macam asal, dengan menggunakan berbagai macam moda, ya kan? Sesuai dengan kondisi daerahnya dan aksesibilitas yang ada, seperti itu. Jadi sebenarnya daerah atau suatu zona itu dapat berfungsi dua juga, bisa sebagai tarikan ataupun sebagai bangkitan. Jadi tidak hanya dia sebagai bangkitan saja atau tarikan saja, seperti itu ya. Jadi di satu kondisi dia bisa sebagai bangkitan, dan pada suatu situasi yang lain juga dia bisa sebagai tarikan. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nih kita ada kuis. Nah, silahkan dulu dibuka laptopnya, kita pakai Kahoot, bisa join ya. Itu ada kodenya, ada pin. Ini untuk melihat, mengukur sejauh mana tadi dalam pembelajaran kalian memahami materi tadi yang diberikan. Tadi kan udah nggak banyak yang bertanya, artinya ya mudah-mudahan kalian mengerti ya semuanya. Itu pinnya untuk kuis pada hari ini ya. Silakan dicoba masuk ke aplikasi Kahootnya dan dimasukkan kode pinnya dan dibuat namanya sesuai dengan namanya, jangan pakai nama samaran ya. Silakan kita lihat berapa partisipan sudah bergabung. Kita lihat nanti siapa, nanti yang peringkat 3 besar akan dapat hadiah ini. Next. Wah, itu tuh ya. Wah, sementara klasemennya bisa. Nah, lanjut. Pertanyaan kedua. Banyaknya pergerakan yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu atau zona lalu lintas disebut bangkitan perjalanan. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat. Wah, Mas Iksan. Ya. Model regresi linear sederhana. Kenapa sederhana? Karena hanya satu variabel saja. Betul sekali. Tepuk tangan dulu.
Kita lihat hasilnya. Peringkat ketiga, Sapi. Mana Sapi? Berdiri lu, berdiri. Ya. Peringkat 2 Hafiz, peringkat 1 Reza. Mana Reza? Oke, tadi udah kita kuis ya. Jadi untuk mengukur kemampuan nanti akan ada data yang saya itu. Dan nanti itu juga sebagai salah satu dari bobot ya untuk penilaian nanti di akhir semester ya untuk mata kuliah ini. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya untuk pertemuan kita di pertemuan kuliah kita yang kedua ini ya, dengan mata kuliah tadi adalah bagian tarikan perjalanan. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya dengan materi yang selanjutnya tentunya. Dan terima kasih. Nanti untuk absensi kalian nanti silahkan nanti untuk membuka Smart Campusnya. Nanti akan saya buka linknya di situ. Silahkan absensi masing-masing. Dan juga untuk materi juga bisa di-download di aplikasi Smart Campus. Dan juga setelah ini akan ada tugas nantinya. Dan tugas tersebut juga nanti bisa di-download di Smart Campus. Ya. Nanti untuk tugas ini bersifat individu ya. Jadi masing-masing mengerjakannya. Dan untuk pengumpulan nanti di minggu depan ya sebelum kita mulai perkuliahan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Yuk, siap, gerak. Kalian laksanakan peran saya. Bubarkan. Peran. Mengakhiri perkuliahan pada hari ini. Doa, mulai.